Salam sehat, salam berpikir kritis. Teman-teman semua, pada video kali ini saya akan bicara khusus tentang transmigrasi, kebijakan transmigrasi yang kemudian dirubah dengan translokal oleh Presiden terpilih melalui kementeriannya, itu Menteri Transmigrasi. Nah, teman-teman, karena ini akan memberikan ancaman besar bagi keberlangsungan hidup bangsa Papua, orang Papua atau masyarakat adat, sehingga ini juga kemudian penting dibedah atau penting didalami. Teman-teman, sebelum kita masuk di dalam diskusi bagian ini, jangan lupa like, subscribe, tapi juga jangan lupa share, supaya teman-teman kita sama-sama ikuti video-video lebih lanjut, tapi juga bisa mengkritisi atau misalnya memberikan pendapat dan pandangan-pandangan nanti baik melalui tulisan ataupun teman-teman bisa juga bikin video untuk menyampaikan pendapat. Nah, kita masuk saja dalam diskusinya. Jadi teman-teman, kalau kita bicara tentang transmigrasi, itu sebenarnya itu bagian dari kebijakan yang bersifat sentralistik, di mana transmigrasi itu upaya untuk melakukan pendudukan di daerah-daerah hanya untuk bagaimana menciptakan tirani mayoritas. Apalagi kemudian sistem dalam pengelolaan negara itu justru mendukung tirani mayoritas dan memberikan ancaman dan dampak yang buruk terhadap masyarakat lokal. Dalam perkembangan misalnya itu masyarakat lokal justru selalu mengalami diskriminasi dan marginalisasi yang besar-besaran. Tidak ada dampak yang sangat signifikan terhadap transmigrasi, tapi justru negara memfasilitasi transmigrasi untuk lebih maju dan membiarkan masyarakat-masyarakat lokal itu kemudian menjadi hancur dan berantakan. Itu fakta yang terjadi di mana-mana, sampai dengan misalnya penguasaan-penguasaan lahan, sumber kehidupan segala macam itu dimonopoli oleh kelompok tirani mayoritas. Kita masuk saja sekarang rencana program transmigrasi yang kemudian hendak waktu itu mau didorong. Ini kan cara untuk bagaimana supaya Papua itu dijadikan daerah bukan lagi menjadi wilayah masyarakat adat, tapi menjadi daerah penguasaan dan pendudukan bagi kaum migran. Nah, karena itu dampaknya itu akan berdampak kepada misalnya akan terjadi perampasan tanah, negara pasti akan rampas tanah pakai nama negara, padahal itu kepentingan kaum oligarki mayoritas dan kepentingan oligarki pusat, kekuasaan. Yang kedua itu akan terjadi itu pendudukan. Yang ketiga itu akan terjadi penguasaan. Nah, tiga hal ini itu ketika terjadi kemudian itu masyarakat adat akan mengalami marginalisasi, kemudian bisa mengalami kepunahan atau terjadi genosida. Karena masyarakat adat itu akan kehilangan sumber kehidupan mereka, kekuatan dasar mereka, dan itu justru akan mempercepat masyarakat adat itu mengalami pergeseran dan mengalami kepunahan. Nah, ini niat yang kemudian itu hendak didorong melalui gerakan transmigrasi tersebut. Nah, ternyata banyak masyarakat yang kemudian itu menolak, bahkan kaum intelektual, tokoh-tokoh agama segala macam juga menolak hal yang sama. Apalagi misalnya kebijakan transmigrasi sendiri itu sebenarnya itu sudah berusaha dihilangkan karena itu bagian dari kejahatan sentralistik. Nah, tapi kemudian itu mulai dimunculkan kembali. Jadi ada upaya untuk bagaimana penguasaan dan perampasan tanah adat itu hanya sebagai niat supaya masyarakat Papua itu tidak lagi menjadi masyarakat yang memiliki tanah adat dan masyarakat adat. Karena itu gerakan untuk bagaimana memusnahkan masyarakat satuan masyarakat adatnya. Karena kalau masyarakat adat misalnya kehilangan tanah adat, mereka akan kehilangan nilai-nilai kultur mereka akan kehilangan misalnya totem-totem mereka akan kehilangan sumber kehidupan, mereka akan kehilangan entitas mereka akan kehilangan semuanya. Dengan begitu, maka kemudian misalnya daerah-daerah atau lahan-lahan yang dimiliki itu kemudian bisa bebas saja itu dipakai untuk kaum kekuasaan
atau oligarki pusat ini kemudian memfasilitasi investor untuk menaruh sumber daya alam yang dimiliki oleh masyarakat adat, dan seakan-akan masyarakat adat itu tidak punya lagi tanah adat. Nah, ini kan kejahatan yang sengaja kemudian dilakukan seperti yang kita bisa lihat di Papua Selatan belakangan ini, misalnya hanya untuk proyek penanaman tebu dan segala macam, IFI dan segala macam, itu kemudian negara mendrop ribuan tentara untuk masuk ke Papua Selatan seakan-akan itu wilayah perang. Ini kan bagian dari kejahatan yang tersistem yang kemudian dipraktekkan melalui kebijakan tersebut. Nah, yang berikut ini karena semua orang tolak dan segala macam, kemudian Menteri berusaha menggantikan istilah. Jadi dari transmigrasi kemudian dipakai istilah baru itu dengan translokal. Nah, padahal ini kalau kita bicara tentang translokal juga, ini kan sama saja sebenarnya. Samanya itu akan ada upaya pemindahan warga masyarakat dari satuan kehidupan mereka, dari tanah adat mereka, dari wilayah mereka, dari segala macam kehidupan, untuk dipindahkan ke satu tempat, sehingga masyarakat ini begitu jauh dari satuan kehidupan, misalnya kebudayaan, tanah adat, hutan adat, dan segala macam, itu kaum investor dengan seenaknya bisa masuk dan kemudian akan di-backup oleh tentara dan polisi. Ini rekayasa kejahatan yang kemudian itu akan didorong. Nah, kita bisa lihat sampai ke situ. Sehingga translokal sendiri ini juga akan kacau. Karena ini juga bagian dari upaya untuk bagaimana menghancurkan kebudayaan masyarakat lokal atau menghancurkan masyarakat lokal itu dari totem mereka dan segala macam satuan kehidupan adat mereka. Nah, kalau sudah seperti begitu, itu akan berdampak kepada alat-alat produksi masyarakat itu akan dikuasai, diambil alih dengan paksa. Kalau sudah diambil alih dengan paksa, masyarakat itu akan punah. Karena kalau kebudayaan satu bangsa itu punah, itu maka bangsa itu juga akan punah. Dan upaya pemusnahan ini yang kemudian itu hendak dilakukan atau hendak didorong melalui translokal. Itu satu hal kalau kita mau beda tentang translokal. Tapi hal kedua, kalau kita bicara tentang translokal misalnya, itu sebenarnya itu domainnya pemerintah daerah, bukan domainnya pemerintah pusat begitu. Nah, pertanyaannya kenapa hanya karena ditolak kemudian wacananya itu dirubah dengan translokal misalnya. Tapi kemudian membangun narasi-narasi yang seakan-akan untuk pembangunan. Padahal itu untuk mewujudkan Papua Tanah Damai misalnya melalui perundingan, melalui dialog saja, itu negara tidak mau. Kita bisa lihat kemarin misalnya, Prabowo dalam kampanye debat calon presiden kemarin itu kan bilang bahwa dia akan lakukan pendekatan dialog. Mana buktinya? Padahal bukan pendekatan dialog misalnya. Kemarin pengiriman ribuan pasukan ke Papua Selatan untuk mengawal perampasan tanah itu kan bagian dari kejahatan. Apakah itu namanya dialog misalnya? Ini kejahatan, merampas tanah orang, masyarakat adat itu sebenarnya bagian dari kejahatan. Itu juga melanggar konstitusi, tapi juga sebenarnya itu melanggar Pancasila. Karena misalnya Pancasila itu kan kita kenal dengan Bhinneka Tunggal Ika. Jadi setiap orang wilayah yang berbeda-beda itu harus dihormati sebagai satuan kehidupan kultur yang berbeda, dengan kebiasaan mereka yang berbeda, dengan kepemilikan yang berbeda, itu harus dihormati dan dihargai. Tapi kalau macam ada tindakan sabotasi, perampasan tanah, ini kan bagian dari kejahatan yang mestinya itu Komnas HAM harus merilis bahwa tindakan ini adalah tindakan pelanggaran HAM berat misalnya. Tapi ya itulah, kita bisa lihat saja seperti begitu. Ini masalahnya, itu juga masalah. Nah, yang berikut itu karena itu dia misalnya translokal itu bagian dari domainnya pemerintah daerah, itu juga sangat kacau dan keliru ketika itu kemudian diwacanakan oleh pemerintah Jakarta misalnya. Berarti ini kan sama saja dengan ada upaya yang tersistematis yang akan kemudian dipaksakan untuk dilakukan di Papua melalui pemerintahan daerah dengan pemaksaan kebijakan. Padahal kalau kita bicara tentang konstitusi misalnya, itu ada satu namanya negara, itu kan faktor utama itu adalah atau unsur utama itu kan rakyat.
Jadi rakyat itu karena memiliki kedaulatan. Nah, pemahaman tentang kedaulatan itu harus dilihat bahwa setiap daerah itu rakyatnya itu memiliki kedaulatan di daerah-daerah tersebut misalnya. Sehingga ketika masyarakat di daerah-daerah tersebut itu menolak semua kebijakan seperti begitu, maka kebijakan itu sudah wajib harus dihentikan. Tidak harus, tapi sudah wajib karena ini bicara tentang pemahaman tentang dalam tanda kutip itu kedaulatan rakyat. Nah, kedaulatan rakyat itu tidak bisa dilihat dalam pemahaman misalnya mayoritas karena suku terbanyak misalnya Jawa, terus Jawa yang menentukan. Tidak, Jawa hanya bisa menentukan itu di wilayah Jawa karena mereka pemilik wilayah, keaslian mereka itu adanya di wilayah Jawa. Sehingga misalnya kalau itu di wilayah Kalimantan, orang Kalimantan lah yang harus menentukan tentang semua kebijakan-kebijakan itu. Apakah itu bisa dilakukan atau tidak misalnya masyarakatnya. Sementara negara atau pemerintah, bukan negara tapi pemerintah sebagai pelaksana itu bertugas hanya untuk melaksanakan apa yang kemudian diminta atau diinginkan oleh masyarakat misalnya. Nah, ada juga kan istilah misalnya kalau presiden itu sebagai kepala negara, iya dia sebagai kepala negara itu melaksanakan mandat rakyat. Presiden itu tidak melaksanakan apa yang diinginkan sendiri dan dipikirkan sendiri. Oleh karenanya misalnya dalam setiap rumusan undang-undang itu rakyat harus dilibatkan. Kenapa rakyat dilibatkan? Karena segala macam tujuan pembangunan dan segala macamnya itu untuk rakyat. Bukan untuk kaum oligarki, bukan untuk kaum penguasa misalnya. Semangatnya di situ. Nah, ini yang menurut saya belum selesai. Kita masuk lagi sekarang misalnya, karena itu bagian dari kewenangan provinsi, maka atau kewenangan daerah misalnya, itu juga kacau ketika kementerian itu berusaha untuk sembunyi-sembunyi istilah atau pakai istilah-istilah baru yang sebenarnya itu tidak terdidik. Yang berikut ini kan misalnya kita bikin saja perbandingan. Nah, dulu zaman Belanda itu kalau kita lihat Belanda dengan mereka melakukan pendekatan kemanusiaan, pendekatan kebudayaan, terus kemudian pendekatan agama, itu terbukti Belanda waktu itu berhasil. Kenapa mereka berhasil? Karena pendekatannya tepat, tapi mereka juga membangun sistem. Jadi sistem itu yang kemudian bisa membangun masyarakatnya, misalnya. Masyarakat di pegunungan, di mana-mana yang jauh saja itu mendapatkan pelayanan dan sentuhan dari Belanda. Kenapa seperti begitu? Karena sistem yang dibangun. Nah, sistemnya itu berpegang pada pendekatan seperti itu, sehingga semua orang itu merasakan, bahkan misalnya sentuhan pembangunan dan segala macam ala Belanda waktu itu justru berjalan dengan baik. Dan bahkan selama Belanda di Papua itu tidak pernah ada orang Papua yang mati dibunuh atau misalnya tidak ada penguasaan atau perampasan tanah, tidak ada tindakan-tindakan kejahatan segala macam. Hal ini berbeda dengan Indonesia. Dari tahun 61 itu begitu Trikora dikumandangkan, itu kejahatan dan pelanggaran HAM terus yang dilakukan sampai dengan saat ini. Misalnya kemarin tindakan perampasan tanah, ini kasus yang terbaru saja, tindakan perampasan tanah di Papua Selatan ini kan kejahatan. Apalagi sudah rampas tanah baru kirim tentara untuk kawal. Tindakan kejahatan yang dikawal oleh tentara ini kan bagian dari kejahatan juga. Nah, ini kan kacau sekali. Jadi kalau kita bandingkan antara Belanda dengan Indonesia, itu ternyata Belanda hadir itu untuk membangun dan mendidik orang Papua. Sementara Indonesia dari praktek-prakteknya pelanggaran HAM, kejahatan dan segala macam, bahkan tidak pernah mau berunding dan segala macam. Ini menunjukkan bahwa kejahatan kolonialisme Indonesia di tanah Papua itu memang real karena terlepas dari aspek legalitasnya. Terus yang berikut itu ini kan sistemnya ini kan sebenarnya ini kejahatan apartheid yang kemudian dilakukan pendekatannya. Dan ini bagian dari kejahatan yang sangat berat dan sangat fatal. Nah, pertanyaan yang terakhir itu, kenapa sih misalnya Presiden Prabowo itu tidak mau berdialog atau berunding misalnya? Padahal berunding dan berdialog itu cara yang bermartabat untuk selesaikan masalah di Papua. Kenapa Prabowo lebih memilih pendekatan-pendekatan kejahatan misalnya, pendekatan kejahatan misalnya karena perampasan tanah adat itu bagian dari kejahatan, atau pengiriman tentara yang berlebihan sementara di sana itu tidak ada perang misalnya, ini kan bagian dari
tindakan-tindakan teror terhadap masyarakat lokal misalnya. Nah, kenapa tidak ada upaya-upaya damai seperti yang dalam kampanyenya Prabowo bilang kalau dia akan melakukan pendekatan dialog misalnya. Mana pendekatan dialognya, mana pendekatan perundingan itu? Mari kita kritisi barang ini dan kita tetap harus desak kepada Presiden Prabowo untuk gelar perundingan, dan kami juga minta kepada Komnas HAM selaku lembaga yang mengawasi tentang hak asasi manusia dan menentukan pelanggaran terhadap hak asasi manusia untuk bisa pantau ini dan menetapkan pendekatan ini bagian dari pendekatan terhadap kejahatan kemanusiaan yang dilakukan oleh negara melalui presiden terpilih. Demikian dari saya, salam sehat, salam berpikir kritis. Tuhan kiranya memberkati kita sekalian. Amin.